kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita sungguh bersuka cita pagi hari ini oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita mau tinggikan Dia karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak diagungkan. Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu.
namamu Tuhan, kami agungkan Engkau, kami muliakan namamu, kami tinggikan namamu ya Bapa, kami sembah Engkau Tuhan, Kaulah yang layak ditinggikan, Kaulah yang layak diagungkan, Kaulah yang layak diagungkan, kami sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau yang kami sembah Tuhan, kami muliakan namamu, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Kau Tuhan, Kau yang maha mulia, Kau yang maha tinggi, kami muliakan namamu ya Bapa, kami agungkan Engkau, kami sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Engkau ya Bapa, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Kami sembah Engkau ya Bapa, kami sembah Engkau. Bapa surga, kami sungguh bersyukur pagi ini, kami boleh bersama-sama menyembah Engkau. Kami boleh sungguh bersama-sama merasakan mengalami hadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu ini. Kami sungguh rindu mengawali setiap hari-hari kami, menjalani setiap hari-hari kami, menjalani setiap kehidupan kami senantiasa bersama Engkau ya Bapa. Tuhan, pagi ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicara kepada kami, dan biarlah kami boleh semua boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Kami boleh sungguh hidup di dalamnya, kami percaya dan kami mentaatinya. Tuhan, urapi kami setiap pribadi, sapalah kami dimanapun kami berada, siapapun yang tergabung dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan boleh sungguh-sungguh yang melawat kami satu persatu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu pagi ini dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang pertama. 1 Yohanes pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-9, ayat 8 dan 9. 1 Yohanes
Pasal pertama kita akan membaca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat ini khususnya ayat yang ke-9 sering secara pribadi saya sering juga masukkan di dalam pembacaan untuk pengakuan dosa. Dalam doa pengakuan dosa, kemudian setelah itu kita baca ayat ini sebelum doa pengakuan dosa. Bagaimana Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan akan mengampuni. Ada satu statement yang indah di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni. Saudara, mengampuni di sini diidentikan dengan menyucikan. Berarti mengampuni, membersihkan kita. Tuhan ingin ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari betapa terbatasnya diri kita, betapa kita melakukan kesalahan itu. Mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, ya, tapi Tuhan ingin kita mengakuinya. Dan Tuhan memberikan janji, Dia mengampuni, menyucikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kesalahan, kita berbicara dosa, kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam kehidupan kita, yang beberapa belakangan ini terus kita bicarakan. Karena saudara, kita seringkali sulit untuk melupakan, sulit untuk lepas, sulit untuk terlepas dari ikatan itu. Padahal Allah sendiri berjanji Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Dia mengampuni dan menyucikan. Ini satu hal yang bagi kita menjadi satu pegangan. Dan semestinya kita pun boleh menerima pengampunan itu, bukan? Berarti kita dibersihkan, disucikan. Saudara-saudara, Allah ingin saudara-saudara itu betul hidup bukan terikat dengan masa lalu kita, tapi hidup bersih di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin engkau terpuruk, terikat dengan masa lalu dan dosa-dosa. Tapi Tuhan ingin engkau keluar menjadi pemenang dan memulai sesuatu kehidupan yang baru. Menjalani kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Saudara, saya kadang melihat di dalam kebenaran firman-Nya, Tuhan itu memberi kepada kita kesempatan kedua. Tuhan itu memberi kepada kita kesempatan kedua. Saudara, kalau saya sedikit agak emosi ketika menyampaikan kebenaran ini, prinsip ini. Karena sungguh saya mengalami. Tuhan memberikan kepada saya kesempatan kedua. Untuk kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan saya. Saya akan mengajak saudara melihat beberapa cerita, beberapa tokoh dalam Alkitab. Yang sebetulnya kadang kita melihatnya pun dia sudah salah. Tapi Tuhan memberikan kepadanya kesempatan kedua. Salah satu contoh yang kita bisa ambil. Bagaimana Daud. Kalau saudara Bapak Ibu memperhatikan Daud melakukan kesalahan. Yang beberapa hari yang lalu juga saya sebutkan. Kesalahan yang sangat sadis.
dia sudah berzina, dia merencanakan pembunuhan terhadap suami perempuan yang dia zinain, suami Berseba. Padahal Uria begitu setia kepadanya, tapi dia rancang pembunuhan sedemikian. Tapi saudara, Tuhan, ketika Daud datang kepadanya, minta ampun, mengakui segala dosanya, Tuhan memakai dia. Tuhan memakai dia. Sekalipun tetap ada konsekuensi. Dia tidak boleh membangun bait Allah. Saudara, ketika kita melihat seorang yang bernama Rahab, perempuan Sunda, tapi ketika dia percaya kepada Allah, Tuhan memakainya untuk menyelamatkan para pengintai orang Israel. Dan nantinya dia beroleh bahagian ikut dalam janji yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Saudara bisa lihat siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia bernama Saulus, bagaimana dia begitu membenci Kristus dan pengikutnya. Dan dia terus melakukan pengejaran, membunuh orang-orang percaya. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, Tuhan memakainya dengan luar biasa. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Datanglah kepada Dia, akui kesalahan kita. Dan alami janjinya, Tuhan mengampuni engkau, membersihkan engkau, menyucikan engkau. Dan Tuhan ingin memakaimu. Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa mengalami kebangkitan karena dia terlalu atau selalu diikat masa lalunya. Ada banyak orang yang tidak pernah bisa maju, terus terpuruk karena dia tidak mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Atau kalaupun datang dia, Tuhan ampuni aku. Tetapi dia tidak mengalami pengampunan itu. Dia mau kembali lagi. Dia larut. Saudara, Tuhan mengampuni saudara. Itu janjinya. Dan Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Maka saudara, jangan biarkan diri kita terjebak dalam dosa masa lalu, dalam kegagalan masa lalu, dalam keputusasaan masa lalu. Tapi mari membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kebenarannya. Hidup dalam kebenarannya. Saudara, terimalah kemurahan Tuhan. Terimalah pengampunan Tuhan. Dan majulah terus dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu berapa orang yang mengalami demikian. Berapa di antara kita yang ikut dalam doa pagi ini mengalami keterpurukan akibat masa lalu. Tapi kabar baik hari ini, pagi ini, Tuhan menyucikan, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terimalah anugerah Tuhan. Terimalah pengampunannya. Dan biarlah engkau menjalani kehidupanmu dengan maju. Jika engkau tidak menerima kemurahan dan pengampunan Tuhan, maka hidupmu akan terjebak dalam masa lalu. Kesalahan-kesalahanmu ataupun apa yang pernah engkau lakukan. Saudara, kita bersyukur
Saya pribadi, saya sungguh bersyukur saya punya Allah seperti Dia. Yang setia, yang adil. Pengakuan kita yang Tuhan rindukan. Maka ketika engkau melakukan setiap hal kesalahan yang pernah kau alami, datang kepadanya, Tuhan, ampuni saya. Dan dengan tangan yang terulur, Dia menyambut saya dan saudara. Dia mengampuni dan menyucikan saudara. Saudara, kiranya pagi hari ini kita boleh menerima anugerah dan pengampunan Tuhan. Dan kiranya engkau boleh memulai kehidupanmu benar-benar yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa demikian di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini aku menerima kemurahan dan pengampunan-Mu. Terlepas dari masa laluku, aku percaya Engkau masih mempunyai hal-hal yang besar yang Engkau simpan untukku. Ajarlah aku bagaimana menyingkirkan kekecewaan, rasa bersalah, dan penghukuman, dan hidup hari ini dalam sikap imanku kepadamu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami sungguh bersyukur. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Engkau Allah yang setia, yang adil. Ketika kami mengakui setiap dosa kesalahan kami, Engkau memberikan pengampunan-Mu. Engkau memberikan pengampunan-Mu, bahkan Engkau boleh menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Engkau memberikan kepada kami kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah, pengampunan demi pengampunan. Oh Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Karena kebaikan-Mu, pengampunan-Mu, Tuhan, kami boleh mengalami kehidupan yang terus Tuhan boleh kehendaki. Kami boleh mengalami kehidupan yang semakin hari, yang semakin baik. Biarkan Tuhan setiap kami boleh mengerti kebenaran ini. Kami boleh sungguh mengalaminya, sehingga kami tidak hidup larut dalam dosa kami. Kami tidak hidup larut dalam penyesalan kami. Tapi kami sungguh boleh menerima anugerah. Kami menerima pengampunan, kami menerima pemulihan daripada Engkau, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami hari ini ke depan jauh lebih baik. Kami memiliki kehidupan yang suci
sudah dipulihkan, yang sudah diampuni. Tuhan, kami bersyukur. Kan kami punya Allah yang menginginkan kami hidup dalam kemenangan. Kami punya Allah yang menginginkan kami hidup dalam kesucian kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jangan biarkan di antara kami satu orang pun yang tetap terikat dengan masa lalu, sehingga sulit dia bergeser dan mengalami kemurahan dan pengampunan Tuhan. Biarkan kami boleh sungguh-sungguh percaya, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami boleh sungguh mengalami anugerah, mengalami kemurahan, mengalami pengampunan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami boleh sungguh Tuhan sering menghadapi tantangan bahkan pergumulan hidup kami. Kami sungguh menyadari kami membutuhkan rekan-rekan yang lain selain membutuhkan Engkau ya Bapa, yang bisa saling menopang, yang bisa saling membangun. Dan biarkan Tuhan kami boleh sungguh Tuhan menyadari betapa Tuhan telah menyediakan komunitas-komunitas di dalam Tuhan kehidupan kami. Kami berdoa pagi ini untuk komunitas-komunitas yang ada. Kami berdoa untuk cell group, kami berdoa untuk class meeting, atau kami berdoa untuk komunitas pemuda, komunitas yang lain yang dimana kami bisa bergabung di dalamnya, kami bisa dikuatkan, diteguhkan, dan kami bisa belajar kehidupan yang benar. Tuhan, jadikan setiap komunitas yang ada di dalam gereja-gereja bukan menjadi komunitas yang eksklusif, tetapi menjadi komunitas yang menjangkau, bukan menjadi komunitas yang sekedar bertemu, tapi menjadi komunitas yang sungguh-sungguh memberdayakan, sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Pakai setiap anggota-anggota komunitas. Hari ini kami secara khusus berdoa untuk rekan-rekan kami yang dengan kasih, dengan kerelaannya boleh sungguh melayani sebagai pemimpin, baik pemimpin cell group, class meeting, atau kelompok-kelompok kecil yang lainnya. Tuhan berkati mereka. Mereka telah mendedikasikan dirinya untuk boleh membangun, membantu yang lain. Biarkan Tuhan pakai juga kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, dan semua hal termasuk pekerjaannya. Sehingga semua boleh mendukung pelayanan mereka ke dalam komunitas. Kami terus berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, orang-orang percaya yang enggan untuk bergabung. Sekalipun kami berkali-kali mengajaknya, Tuhan tolong supaya mereka menyadari, mereka boleh sungguh menyadari betapa mereka membutuhkan komunitas. Kami rindu kami hidup semakin bertumbuh, dan kami membutuhkan orang lain, di mana kami saling membangun, saling menopang, saling bergantung, saling menguatkan, saling berbagi, sehingga di dalamnya kami terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Tuhan, seluruh aktivitas pekerjaan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Berkati kami yang akan berangkat ke kantor, kami yang sebagai karyawan, kami yang sebagai pegawai negeri, kami sebagai guru, kami sebagai wira swasta, kami sebagai tenaga medis atau paramedis. Berkatilah kami. Juga untuk kami yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, Tuhan juga tetap berkati, beri kepada kami sukacita, karena pekerjaan rumah tangga juga pekerjaan yang mulia, yang sungguh-sungguh Tuhan boleh juga berkenan di dalamnya. Biarkan para ibu kami semuanya boleh bekerja dengan sukacita. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik mereka yang sedang kuliah maupun yang sedang sekolah. Tuhan, masa-masa ini anak-anak kami sedang menjalani ujian penilaian akhir semester. Tuhan, berkati anak-anak kami, berikan roh hikmat-Mu, dan biarkan apa yang mereka pelajari mereka mampu kembali menuangkannya. Tuhan, kami terus berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit. Tuhan, berikan pemulihan, jamah Tuhan, supaya saudara kami mengalami kesembuhan. Berkati setiap apapun yang dikonsumsinya, obat-obatan, makanan, dan berkati Tuhan, supaya suasana hati rekan-rekan kami tetap sukacita dan menyadari Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa-doa kami. Kiranya Tuhan boleh yang melawat kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Maka kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, dan biarlah Bapak Ibu sebagaimana kebenaran firman Tuhan hari ini, terimalah pengampunan, terimalah kemurahan daripada Tuhan, dan biarlah engkau menjalani kehidupanmu mulai maju hari ini dan terus maju dalam kehidupan saudara. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel.